tarbiyah. Alhamdulillah Pak Ustadz dintennya orang syukuran alhamdulillah bingah masih aya alumni anu teras emut ka lembaga ieu enten aya yang ritja masih di dalam pendidikan Pidu Hati Sadayana alumni mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP mah HP ieu teh ngan hanyakal teu aya kultaan. Rame mah rame ieu teh ngan hanyakal teu aya soraan. Meuli gula kawung di daerah Kawalicik, bisi tadi mah malaweung urang cobaan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyil ghaffar wassalatu wassalamu ala nuril anwar wasirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Shadaqallahul azim. Puji sareng syukur orang panjatkeun ke hadrat Allah Dat yang Maha Ghafur. Orang kudu selalu bersyukur ameh henteu jalmi anu kufur. Sholawat beserta salam kita curahkan kepada baginda alam yakni Habib tertinggi anti korupsi, manusia termulia anti durhaka, yang sudah dijamin dirinya masuk surga, yang membawa kita dari zaman purba ke zaman Toyota, yang membawa kita dari zaman Islamiyah dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, mulai dari negara Saudi Arabia sampai ke negara Indonesia, khususnya lagi sampai ke kota tercinta kita, kuasilahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargana, para sahabatna, tabiin tabiatna, mudah-mudahan urang sadayana sing diangkan jantan umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pimpinan umum Pondok Pesantren At-Tarbiyah anu kusim kuring di BK hormat, Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan At-Tarbiyah anu kusim kuring di BK hormat, Bapak Kepala Sekolah, guru-guru, staf TU mulai dari TK sampai MTS At-Tarbiyah anu kusim kuring di BK hormat, anu mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana amin, dipaparinan rizki anu barokah amin, dipaparinan keturunan anu soleh solehah amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu acan kana materi sim kuring bade memperkenalkan diri anu namina Rikja Nur Fikri. Sim kuring salah sawios alumni DTA At-Tarbiyah tahun 2018. Alhamdulillah sim kuring masih diteraskeun kene di Pondok Pesantren Dawaul Munawar, Jalan Paseh, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saur dina kitab Alfiyah lirrafi wan nasbi wajarrina sholah ka'arif bina fa innana nilnal minah. Ka'arif kudunya ho anjeun bina ka kami, fa innana mangka saestuna kami nilna meraih kami alminaha kana kebahagiaan. Jadi kunaon sok aya paribasa tak kenal maka tak saya.
sil man koto aka kudu nyambungkeun anjeun ka jalma anu megatkeun silaturahmi ka anjeun. Naon maksadna upami urang gaduh permusuhan, gaduh permasalahan sareng hiji seseorang, enggal gerah silih hampuraan deui atanapi gaduh kerabat rerencangan anu tos lami tetepang, enggal tepangan deui urang kedah saling menjalin silaturahmi. Dalam kitab Nasoihul Ibad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Moal asup ka surga jalma anu magatkeun silaturahim. Naudzubillahi min dzalik. Dalam kitab Alfiyah, Syekh Ibnu Malik berkata, wa ulqatun hasilatun bitabi'i ka ulqatin binafsil ismil waqi'i. Ibu sim kuring bade naros wios. Ibu hoyong barokah yuswa, hoyong barokah ilmu, hoyong hasil maksad. Dina kitab Alfiyah anu nembe disebutkeun ku sim kuring hiji jalan nama menjalin silaturahmi. Wa ulqatun hasilatun bitabi'i ka ulqatin binafsil ismil waqi'i. Bakal hasil ilmu, bakal hasil maksad, bakal hasil pemaksudan, bakal hasil, bakal manfaat ilmu ku nyambungkeun silaturahmi. Berputarnya waktu mengelilingi zaman era globalisasi dan zaman teknologi. Kenapa zaman sekarang Islam dan pesantren selalu disalahkan? Kenapa zaman sekarang Islam dan pesantren selalu dicaci maki? Dan kenapa zaman sekarang Islam dan pesantren selalu difitnah? Jawabannya tiada lain dan tiada bukan karena pesantren butuh dukungan, butuh perlindungan dari pemerintah. Maka judul pidato yang saya bawakan adalah peran pemerintah dalam mengayomi pesantren. Mengayomi pesantren adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap seseorang atau suatu kelompok yang disebut dengan pesantren, yang tujuannya melindungi, mendampingi, membela, dan memenuhi kebutuhan pesantren. Kenapa pemerintah harus membela pesantren? Kenapa pemerintah harus melindungi pesantren? Kenapa pemerintah harus mendampingi pesantren? Dan kenapa pemerintah harus memenuhi kebutuhan pesantren? Jawabannya tiada lain dan tiada bukan karena pesantren adalah tempat orang-orang mujahid, tempat orang-orang penyiar agama Allah, dan tempat orang-orang yang berakhlakul karimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makna membela agama Allah adalah diantaranya Allah membeli diri dan harta dari orang-orang yang beriman dengan jaminan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta mereka dari orang-orang yang beriman dengan jaminan surga bagi mereka yang membunuh atau yang terbunuh. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Hadirin rahimakumullah. Makna menjual diri kepada Allah adalah kita berserah diri kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
imtitsalu awamirillahi wajtinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, Islam itu baik, Islam itu sangat besar, dan Islam sangat indah. Toh kenapa Islam masih saja harus dibela? Karena Islam hadir dalam membela seluruh umat manusia dan hadir dalam membela negara, bukan sebaliknya seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik memiliki tujuan adalah membangun prinsip permisif serba boleh di tengah kaum muslimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kenapa? Karena sejak masa silam orang munafik dan orang kafir selalu bekerja sama. Orang kafir melakukan konspirasi utusan dari luar, sementara orang munafik melakukan pendangkalan ideologi terhadap kaum muslimin. Naudzubillahi min dzalik. Dalam menjalankan roda kehidupan, kita harus senantiasa mengikuti jalan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, yaitu syariat agama Islam, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Dan juga kita harus membela agama Allah, membela pesantren, membela nabi, membela ulama, membela ilmu, karena itu semua termasuk dalam aktivitas ibadah. Jika ada pemerintah tidak membela pesantren, tidak membela Islam saat dihina, maka gantilah pakaian pemerintah tersebut dengan kain kafan, karena agama Allah telah direndahkan. Maka dari itu, aksi bela Islam tidak cukup dengan mengaji, aksi bela pesantren tidak cukup dengan santri, aksi bela nabi tidak cukup dengan sholawatan, aksi bela ulama tidak cukup dengan manakiban, aksi bela negara tidak cukup dengan istighosahan, karena itu semua membutuhkan perlindungan dari pemerintah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah 1000 orang maksiat masih bisa terselamatkan dengan adanya satu majelis ilmu, dan juga 1000 majelis ilmu bisa hancur dengan satu genggaman pemerintah. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan urang sadayana sing dijauhkeun tina pangdoliman anu janten pemerintah. Amin ya Allah. Sistem kuring mung dicekapkeun sakitu wae, mudah-mudahan aya manfaatna, khususnya kangge dirim sungkuring, mudah-mudahan kangge urang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.